Rasulullah, na'am, kalau engkau bertaubat dosamu akan diampuni oleh Allah. Maka merasa tentram hatinya, berarti ada kesempatan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika meninggalkan Rasulullah, dia sudah masuk ke dalam bab yang berikutnya yang lebih dalam. Maka ia pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ketika aku bermaksiat Allah melihatku? Ketika dia mendengar jawaban Rasulullah, na'am, mulai dia berpikir, ketika aku melanggar perintahnya, dia melihat aku, namun ia tidak memutus kenikmatannya untukku. Kita yang duduk di sini pasti pernah melakukan perbuatan maksiat. Orang tua kadang menarik fasilitas yang ia berikan kepada kita ketika kita melanggar perintahnya. Namun ketika kita bermaksiat, terkadang Allah masih memberikan kenikmatannya kepada kita. Ia tidak cabut fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Orang itu kemudian berpikir, ketika aku bermaksiat kepada Allah dan Allah melihat aku, dan Allah masih menutup perbuatan burukku, padahal sudah tentu bisa Allah subhanahu wa ta'ala membongkar seluruh keburukan kita, namun keburukan kita ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita berbuat buruk, ditutup keburukan kita sehingga orang lain tidak tahu. Andai kata orang lain tahu keburukan kita, perbuatan maksiat yang kita lakukan, mungkin mereka tidak mau duduk dengan kita, atau mungkin mereka sudah enggan berjabat tangan dengan kita. Bahkan kasih sayang Allah kepada kita, perbuatan maksiat kita ditutup oleh Allah, tidak dibeberkan kepada halayak, dan Allah masih kirimkan husnudzon, Allah kirimkan berbaik sangka kepada orang-orang yang berkumpul dengan kita, sehingga kita terkadang ada orang yang menghormati kita, berbaik sangka dengan kita, menganggap kita lebih baik daripada dirinya. Padahal kalau Allah bongkar keburukan-keburukan kita, mungkin orang itu enggan duduk lagi dengan kita. Dan terkadang kita tidak pernah memikirkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kita lebih malu dengan manusia dan tidak pernah merasa malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan, wa'iyadzubillah. Kemudian Al-Habib Muhsin menyampaikan kepada kita tentang bahayanya perbuatan-perbuatan maksiat, baik itu hikid, iri, dengki, hasud, dan juga perbuatan-perbuatan zalim lainnya. Sesungguhnya perbuatan maksiat pada hakikatnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Setiap perbuatan maksiat yang kita lakukan pada dasarnya kita sedang menzalimi diri kita, karena kita membiarkan diri kita terjerumus ke dalam lubang kenistaan, karena kita